Deh, tes. Dah, rada burik dikit nggak apa-apa lah. Ya udah apa adanya. Belum mandi sih. Masih temit-temit lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, balik lagi nih di cerita jalan-jalan Abdul. Kali ini gue mau ke Pantai Pucang. Bener nggak ya? Ya udah, let's go. Oke teman-teman, hari ini gue mengunjungi Pantai Pucang bareng 3 teman gue. Namanya satu Ahmad Kamal, kedua Dion, nggak tahu Dio, bisa panggilnya Dion sih gue. Satu lagi Dewo. Nah kita naik motor nih berempat naik motor, satu motor 2 orang. Satu orang 2 sih, satu motor 2 orang gitu. Dari Depok ke Ujung Kulon. Nah di situ perjalanan dari Depok ke Ujung Kulon itu perkiraan sih sekitar 8 jam ya, cuman nggak tahu pas realitanya jadi 12 jam lebih lah. Sama aja kalau kata temen gue sih, kata Dewa atau kata Bang Dio itu sama aja gue perjalanan ke Jogja gitu naik motor 12 jam. Itu perjalanan tercapek gue selama naik motor sih sebenarnya. Kenapa gue ceritain, menurut gue menarik aja gitu loh ya, perjalanan motor terpanjang gitu. Sebelum nanti adalah gue cerita ke Jogja juga naik motor gitu. Pengalaman pertama kali gue 12 jam naik motor, gue diboncengin sih ganti-gantian juga sama Bang Dio gitu. Nah di sini uniknya itu kita berangkat dini hari, jadi jam 3 atau jam 4 gitu subuh kita berangkat. Kita nginep di tempatnya Dewo dan Dio itu kakak adik BTW, nanti adalah orangnya ya, Instagram nanti di bawah lah ya. Nah gua nginep nih sama si Kamal di tempatnya Dewo dan Dio. Di situ anehnya gitu kita prepare segala macam dengan alat-alat dokumentasi gitu. Belum ada drone, kita jadi pakai action cam aja sih semuanya. Oke, dan kita di rumahnya Dio dan Dewo bercerita segala macam. Kita nggak bisa tidur tuh dari malam, soalnya kan kumpul jam 10. Nah dari jam 10 itu ke jam 3 jam 4 itu kita nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa ya, mungkin gara-gara rame atau misalnya gue kayaknya tidur kalau rame nggak bisa deh, jadi tuh harus sepi gitu. Jadi gue nggak bisa tidur, gue ngeliatinnya aja, ngeliat YouTube gitu, mumpung ada wifi di rumah temen ya kan, lumayan gitu. Akhirnya nggak bisa tidur lama-lama, jam 1, jam 2, jam 3 kayak lagu aja. Nah nyampe jam 3 kita udahlah prepare lah, bodo amat, ngantuk lah, biarin kita ngegas ya. Kayaknya sih Dio dan Dewo tuh tidur, gue nggak tidur sih, nggak bisa tidur juga sih gue sih diboncengin nggak masalah sebenarnya. Gue nggak tidur ngeliat YouTube segala macam. Akhirnya sampai jam 3 kita siap-siap untuk prepare. Jam 3 setengah 4 kita berangkat, udah mulai agak subuhan. Jadi kita berangkat dulu lumayan kan 1,5 jam atau sejam gitu nyampe di Serang subuh jam 5 atau jam setengah 6 gitu, gue lupa juga, udah lama juga sih. Nyampe di Serang itu kita sholat subuh dulu sejenak, setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi, lanjut istirahat di gue nggak tahu daerah mana, pokoknya gue istirahat itu sekitar jam 7 atau jam 8 untuk makan sarapan nasi uduk apa gitu, gue lupa, pokoknya sarapan. Istirahat sejenak, habis itu kita berangkat lagi terus kita perjalanan terus tanpa henti sampai ya berhenti cuman sholat zuhur, sholat asyar, kita berhenti. Untung aja kita nggak nyampe maghrib udah di pantainya gitu. Kita nyampe jam 5 atau setengah 6 gitu, udah dekat-dekat sana, kita foto-foto sedikit, habis itu kita lanjut perjalanan sampai di pantai yang kita mau. Nah pantai yang Dion mau sih sebenarnya. Gue juga sempat ngeluh tuh waktu itu, nih kapan sampainya sih, udah dari jam 3 pagi sampai jam 5 sore belum nyampe gitu ke tempat tujuannya. Pantainya di mana nih, padahal kita udah di pinggir pantainya nih, tinggal belok ke kanan gitu kan udah nyampe pantai gitu. Ternyata yang di mau itu belum ketemu gitu. Akhirnya nggak berapa lama ya udahlah kita nipir aja di pantai mana gitu. Nggak tahu juga, gue nggak tahu namanya. Dari ini gue tahu namanya Pantai Pucang tuh dari ya mereka itu, dari Dewo atau Dio seingat gue. Oke gitu, tanya-tanya tukang parkir situ
situ, yang jagain situ, Mas di sini boleh ngecamp nggak? Boleh, akhirnya boleh. Kalau nggak salah itu ngecamp 25 per orang kalau nggak salah dia. Jadi ditawar dapat 150.000 4 orang itu tenda. Lumayan ya, satu tenda 4 orang ya, kalau misalnya 25.000 per orang ya itulah pokoknya ngecamp sama masuk pantainya itu 150.000 berapa gitu, pokoknya ditawar lah, dan akhirnya jadi, gue lupa sih harganya seputus sekitar gitulah. Nah kalau misalnya salah ya Dewo dan Dio tolong koreksi gitu di kolom komentar atau di video berikutnya gitu. Akhirnya kita bangun tenda dulu sebelum maghrib, kita bangun tenda, semua segala makanan dan peralatan masak kita keluarin. Akhirnya nggak lama sih, nggak lama, cuman beberes bentar. Ada anjas. Ini jago emang masak dah, besok jadi panitia dah. Oke, selesai pasang hammock segala macam. Maghrib kita maghriban dulu, habis itu kita makan. Setelah itu nungguin Isa, makan bercanda cerita gimana, nikmatin sunset lah pokoknya. Itu sebelum maghrib nikmatin sunset segala macam, foto-foto, wah udah hunting lah pokoknya. Tapi nggak berasa capek gitu loh, kalau udah nyampe tujuan tuh nggak tahu kenapa rasa capek hilang gitu. Karena terbalaskan sih sebenarnya, terbalaskan banget, walaupun pantainya di pasirnya banyak ranting pohon atau sampah gitu, tapi pas di pesisir pantainya itu bersih. Saya nyampe Isya, kita sholat dulu Isya, terus nggak tahu kenapa gara-gara capek mungkin ya langsung tidur gitu plek. Itu nyenyak pas nyenyaknya sampai malam-malam bangun gara-gara deruan angin kenceng banget ya, angin laut ya. Gue baru tahu tuh angin laut pas kenceng itu gara-gara ada yang tidur di hammock sih sebenarnya, satu orang nggak tahu udah masuk angin apa kagak. Akhirnya tidur, nyampenya subuh. Gue nggak tahu gue sholat subuh apa enggak ya, setahu gue pas bangun udah siang. Sholat subuh kayak gue lupa, pokoknya antara sholat subuh apa enggak. Semoga aja gue sholat subuh ya. Karena pas pagi-pagi wah udah enak nih, pagi-pagi seger gitu kan. Pagi-pagi langsung lihat dibuka tendanya pantai kan. Udah kayak di penginapan luar negeri, enggak luar negeri juga sih, kayak di pokoknya penginapan mewah lah, yang pas buka pintu langsung pantai gitu. Ya akhirnya kita seneng dulu, kita keliling lah, olahraga santai gitu di pesisir pantainya, di pinggir pantainya olahraga, bikin video aneh lah pokoknya. Sambil nyantai sambil ngopi, akhirnya kita bikin makan juga, sarapan di sana sampai siang gitu. Sampai siang baru kita berangkat pulang lagi, siap-siap gitu. Ya sebenarnya sih di pantainya nggak terlalu banyak aktivitas yang aktivitas yang terlalu berarti gitu, tapi niatnya kita cuma liburan gitu ya, sharing masalah komunitas itu yang gua masukin. Gua masuk komunitas cuma satu sih tapi itu berarti banget buat gua. Nanti gua ceritain deh kalau misalnya gua lagi on fire banget nih buat cerita, atau lagi pengen lagi sedih banget nih buat cerita, buat mengenang gitu, nanti gua ceritain dah buat kapan-kapan gitu. Oke, akhirnya kita ngobrol segala macem sambil makan, dan siangnya kita berangkat pulang. Dia siap-siap prepare, tenda kita rubuhin, kita beres-beresin semuanya, masukin tas, dan akhirnya kita pulang. Dan pulang itu sampai malam kalau nggak salah deh, jam 10-an atau jam berapa gitu gue lupa, pokoknya larut lah, larut. Soalnya kita sempat tidur dulu di pom bensin gitu, Isa atau apa gitu, kita istirahat dulu di pom bensin ya, karena temen gue si Kamal ini kan motornya kopling, dan diantara kita semua bertiga nggak ada yang bisa naik kopling gitu. Jadi yang
yang gantian cuman gua sama Dio doang. Si Kamal itu pulang pergi nggak ada yang ganti gitu. Akhirnya kita tidur nih, gua lupa sih kita nyampe subuh atau malam banget gitu, pokoknya gua lupa. Akhirnya gitulah, di perjalanan berasa banget sih, pinggang berasa, pantat berasa panas, badan berasa lah. Gue sih kepikiran si Kamal sih yang bawa motornya tuh nggak ada gantinya gitu. Kasian banget gitu, pakai kopling 12 jam, gila, tangan pegel-pegel, belum macet. Ya udah, akhirnya kita sampai di rumah dengan selamat, dan itu emang rada puas sih sebenarnya, rada puas. Kapok, jujur gue kesana kapok sih, capek banget, bener tuh capek banget itu perjalanan terlelah gue, nggak tahu kenapa ya. Tapi ya mohon maaf nih untuk Bang Dio atau Bang Dewo yang sempat gue kapok gitu, diajak ke pantai sana. Mungkin lain kali bisalah ke ujung kulon lagi ya, nggak, bismillah lah, nggak tahu nih badan masih kuat apa enggak. Udah tua bos. Ya mungkin ya untuk Bang Dion ya, terima kasih gitu atas semua perjalanannya gitu. Gue jalan sama dia jarang sih sebenarnya, dia lebih enak jalan sendirian soalnya sih, aneh dah. Besok lah kapan-kapan, sekarang dia udah punya istri, udah mau punya anak, jadi mungkin lebih susah lagi gitu ngajak jalannya. Ya mungkin siapa tahu bisa lah diajak ngobrol bareng gitu berdua sama gue gitu, yang mengenang masa-masa dia ini banget lah, on fire batas jadi editor video gitu, editor video via smartphone. Tapi jago loh dia. Ya pelajaran yang gue ambil dari Pantai Pecang ini, tetap harus kayak misal lo harus kedatang sana lagi tuh harus dengan rasa yang legowo gitu, nggak boleh kesel, apalagi itu kan usul teman lu dan lu mau ikut, lu jangan sampai ngecewain dia lah gitu. Seenggaknya lu bohong ke diri lu sendiri, lu rasa capek nih lu, tapi lu harus menunjukkan lu seneng gitu. Wah terima kasih nih udah datang, udah diajak kesini, liburannya berkesan banget. Ya menurut gue itu emang berkesan sih, tapi ya jujur gue capek sih, itu lelah banget itu, bener dah. Gue juga bilang ke mereka sih, wah itu lelah banget tuh, perjalanan terlelah, kapok kok kesana naik motor 12 jam gitu. Tapi overall semua jadi berkesan sih. Kalau nggak berkesan nggak bakal gue ceritain di sini. Berkesan banget, pengalamannya banyak, curhatan mereka juga jadi masukan juga buat gue untuk yang lain-lain lah, untuk kehidupan gue ke depannya gitu. Semoga bisa itu lagi, bisa kumpul lagi gitu, bisa jalan-jalan jauh lagi berempat ya, mungkin gak naik motor juga ya, untuk misalnya jauh gitu. Sebenarnya Dewo itu sempet ngelawarin gue ke Lampung, Dewo sama Dion tuh sempet ngawarin gue ke Lampung naik motor, cuman gue masih rada gimana gitu, soalnya memang belum berani keluar Pulau Jawa gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin gue kepikiran orang tua gitu, kasihan dia mikirin gue gitu, ntar itu gimana gitu. Ya semoga bisa ke Lampung deh ya. Dewo, Dion atau Bang Kamal ya mungkin sekarang udah pada punya cem-cemannya sendiri, apalagi Bang Dewo udah punya istri dan punya calon anak. Semoga bisa jalan-jalan bareng lah sama istri dan anaknya gitu kan. Videoin mereka ya nggak apa-apa, seneng sih gue sebenarnya videoin mereka, terus jadiin video baru gitu. Nih perjalanan mereka nih, wah nih orang nih dulu nih bantuin gue banget gitu, ngasih gue pelajaran juga ya. Thank you ya untuk kalian semua yang udah ngajak gue jalan kemana gitu, dapat banyak pelajaran sih dari perjalanan kalian, walaupun itu bikin gue capek, bikin gue kapok gitu. Dan gue akhirnya bikin kapok dan capek temen-temen gue juga gitu. jadi kayak hukum karma ke lingkungan gue jadinya. Oke, mungkin gitu aja cerita dari gue di Pantai Pecang ini, udah 15 menit. Mungkin ya segini aja cukup. Oke, semoga semuanya baik-baik saja. Kalian tetap hati-hati, jaga pola makan, jaga pola tidur, semuanya harus dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa makan buahnya, air putih diperbanyak, istirahatnya jangan lupa, jangan begadang terus lu. Cepet kurus. Oke, stay safe semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.